Pernah nggak sih, sahabat nyawit, kamu ngerasa kalau habis pulang dari kajian, habis selesai baca satu bab kitab hukum, atau habis ibadah malam semalaman, tiba-tiba besok paginya pas keluar rumah, kamu ngerasa jadi orang yang paling benar sedunia. Melihat orang yang gak ibadah bersama di masjid, batin kita langsung menghakimi. Duh, calon ahli neraka. Melihat teman yang bersucinya agak cepat, kita langsung membatin. Gak sah itu cara bersucinya. Gak belajar sih dia. Saya pun selalu terjebak di posisi itu. Merasa diri paling suci hanya karena kita tahu sedikit lebih banyak lembaran hukum daripada orang lain. Sampai akhirnya, saya menampar diri sendiri lewat sebuah untayan hikmah dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Atsowilah. Di sana tertulis sebuah kalimat yang bikin ego saya runtuh seketika. Beliau berkata, perbuatan buruk yang melahirkan rasa hina dan penyesalan di dalam hati itu jauh lebih baik daripada ketaatan yang justru melahirkan rasa sombong dan merasa mulia. Kata-kata itu rasanya telak banget. Kita sibuk memperbaiki tampilan luar ibadah kita lewat ilmu hukum agama, tapi tanpa sadar, hati kita justru sedang membusuk karena penyakit tinggi hati. Kita beribadah, tapi ibadah kita malah bikin kita sombong. Lalu, bagaimana ilmu hukum agama mendidik kita menghadapi hal ini? Kalau kita belajar dari guru yang garis keilmuannya jelas dan tersambung, kita akan tahu satu aturan emas yang sangat indah. Menghindari perdebatan dan perbedaan pendapat, itu sangat dianjurkan. Ilmu hukum agama itu mengajarkan kita bahwa aturan itu luas, ada banyak pandangan, ada banyak sudut pandang. Ketika kita melihat orang lain beribadah dengan cara yang berbeda, kita dididik untuk mencari tahu dulu, bukan langsung menyalahkan. Ilmu ini melatih otak kita untuk berpikir jernih dan melatih hati kita untuk selalu berprasangka baik. Orang yang benar-benar paham hukum agama, dia tidak akan menjadi polisi bagi orang lain. Semakin luas ilmu seseorang, maka akan semakin besar pula rasa maklumnya terhadap keterbatasan manusia. Dia akan sibuk mengoreksi cara bersucinya sendiri, sibuk menata ibadahnya sendiri, tanpa ada waktu untuk mengintip dan menghitung kesalahan tetangganya. Sahabat nyawit, ilmu itu sejatinya membuat kita menunduk, bukan mendongak. Kira-kira, kita sudah di tahap mana nih? Tahap yang makin haus belajar, atau tahap yang masih suka gatal ingin menyalahkan orang lain? Yuk, tulis cerita atau refleksi hatimu di kolom komentar di bawah. Saya pamit undur diri. Mari terus belajar agar diri kita makin berisi dan hati kita tetap membumi. Sampai jumpa dan damai selalu untuk kita semua. There's a first for everything, like her hand holding mine. Now I'm left here